Seekor kuda putih yang sangat indah sedang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan nyawanya di arus sungai yang deras. Ia hampir tenggelam. Saat itulah aku melewati tempat itu dan melihatnya. Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk menariknya ke tepi, tetapi tenagaku tidak cukup. Lalu pandanganku tertuju pada sebuah kincir angin di dekat sana, dan aku mendapatkan sebuah ide. Aku mengikat kuda itu dengan tali ke kincir angin dan mencoba memutarnya. Namun kuda itu tetap tidak bergerak. Kemudian aku sendiri memanjat kincir angin dan menggunakan berat badanku untuk terus memutarnya. Akhirnya kuda putih itu berhasil sampai ke tepi dengan selamat. Begitu aku melepaskan talinya, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih yang terang. Lalu ia melompat tinggi ke langit dan menghilang ke dalam kabut tebal. Keesokan paginya, saat aku bangun, aku melihat 2 ekor kuda yang sangat indah berdiri di depan rumahku. Awalnya aku mengira ada pencuri yang meninggalkan mereka di sana. Aku keluar sambil membawa garpu rumput di tanganku. Tiba-tiba seekor keledai kecil muncul di depanku dan menendangku dengan keras hingga aku terlempar jauh. Saat itulah aku sadar bahwa kuda putih itulah yang mengirim keledai kecil itu untuk membalas budi karena aku telah menyelamatkannya. Hal yang paling mengejutkan adalah keledai kecil itu bisa berbicara seperti manusia. Pada saat itu, seorang petani berlari ke arahku dengan marah. Ladang gandumnya telah hancur, dan ia menyalahkanku atas semua itu. Aku langsung sadar bahwa aku akan menghadapi masalah besar. Sebelum aku sempat melakukan apapun, keledai kecil itu berlari di antara kedua kakiku dan berkata, "Cepat angkat kakimu." Untuk mengganti kerugian petani itu, aku memutuskan menjual kedua kuda tersebut di pasar. Dalam waktu singkat, kerumunan orang berkumpul dan mulai menawar harga kedua kuda itu. Pemandangan itu juga menarik perhatian sang raja. Ia bertekad memiliki kedua kuda itu apapun yang terjadi. Karena itu, ia menuduhku secara palsu telah mencuri kuda-kuda kerajaan. Lalu ia membawa kedua kuda itu ke istananya dengan paksa. Melihat hal itu, keledai kecil itu tidak bisa lagi berdiam diri. Ia memutuskan akan membantuku mendapatkan kembali kudaku. Pada saat berikutnya, ia bersiul sangat keras hingga sang raja dipermalukan di depan seluruh istana. Raja tidak bisa membunuhku di depan semua orang. Karena itu, ia menyusun sebuah rencana licik. Ia memberiku pekerjaan di istana. Namun tujuan sebenarnya adalah membunuhku saat ada kesempatan. Malam itu juga sang raja mengalami mimpi yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat aku telah merebut tahtanya, dan aku menyeretnya menuju tiang gantungan. Karena ketakutan, keesokan harinya sang raja mengirimku menjalankan sebuah misi yang mematikan. Ia memerintahkanku untuk membunuh Fire Phoenix, burung Phoenix api legendaris yang hidup jauh di dalam gurun. Konon, siapapun yang mencoba mendekatinya tidak pernah kembali hidup. Aku tiba di gurun bersama keledai kecil itu. Untuk memancing Phoenix keluar, aku menaburkan beberapa kacang di atas pasir. Awalnya tampak seolah-olah rencanaku telah gagal. Namun tiba-tiba tanah mulai bersinar dengan cahaya merah. Seekor Phoenix raksasa yang diselimuti kobaran api menerobos keluar dari dalam tanah. Ia perlahan membentangkan sayapnya yang besar, lalu terbang ke langit. Aku terpesona melihat pemandangan yang luar biasa itu. Tak lama kemudian pandangannya tertuju pada kacang-kacang itu. Ia dengan hati-hati menelan satu butir kacang. Namun ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkapku. Aku telah mencampurkan obat tidur ke dalam kacang-kacang tersebut. Tak lama kemudian Phoenix itu mulai sempoyongan. Aku segera memanfaatkan kesempatan itu dan mengikatnya dengan tali yang sangat kuat. Lalu aku bersiap membawanya kepada sang raja.